warahmatullahi wabarakatuh. 10 akuntansi 1, bagaimana kabarnya semua? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk pada pagi hari ini ya, mari kita awali dengan berdoa. Saya pimpin untuk berdoanya. Berdoa dimulai. Selamat pagi siswa-siswa SMK Negeri 1 Karanganyar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Ya, untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengolah angka ya, yang nantinya kalian akan belajar mengenai operasi perhitungan berupa menggunakan rumus ya, yang nantinya kalian akan diterapkan pada penggunaan komputer yang nantinya dengan sinkron dengan pengolah software pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Untuk kalian semuanya tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, kemudian selalu jaga kebersihan. Kelihatan tampilannya? Halo? Kelihatan ya, oke. Terima kasih. Untuk materi pengolah Excel ya, angka operasi perhitungan matematikanya. KD-nya menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Kemudian mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, IPK-nya menjelaskan urutan ya, kerja operator matematika dan menggunakan formula pada pemrosesan data. Ini tujuan pembelajarannya. Untuk selanjutnya ya, yaitu adalah operasi aritmatika dan penggunaan formula pada pemrosesan data. Dalam pelajaran kita hari ini kita akan belajar cara menggunakan formula sederhana ya untuk menggunakan standar operator rumus seperti tanda tambah, kurang ya, kemudian pembagian dan perkalian ya, ataupun untuk tanda sisipan eksponen atau pangkat ya, semua harus dimulai dengan tanda sama dengan. Dan untuk hal ini sudah mungkin kalian dapatkan di materi atau mata pelajaran yang lain. Oke, silakan Mbak Rerindra, Mbak Puji mau bertanya. Apa perbedaan worksheet dan workbook? Mengenai workbook dan worksheet ya. Oke, untuk yang namanya workbook ya, yang namanya workbook itu sheet 1, sheet 2, sheet 3, 4, 5, 6, seterusnya. Satu ini satu kesatuan dari sheet 1 sampai dengan jumlahnya tadi berapa? 256 atau ya? Itu keseluruhan buku Excel dalam satu ini itu adalah workbook. Tapi kalau worksheet itu hanya satu sheet saja ini. Misal saya namai di sini adalah 10 AK1. Kemudian di sini ada 10 AK2. Berarti ini adalah worksheet-nya 10 AK1, worksheet-nya 10 AK2. Dan workbook-nya itu adalah siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar. Seperti itu. Itu untuk pengertian dari worksheet dan workbook. Oke? Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, Mbak Putri silakan. Bagaimana langkah-langkah mengaktifkan MS Excel di berbagai cara, Pak? Untuk langkah-langkah mengaktifkan, kalau caranya, ini kalian masih melihat tampilan punya saya. Kalau kita dari button start, ya, kita bisa carinya di all program ini. Kemudian pilihannya adalah Microsoft Office. Dan di sini Office itu adalah sebuah keluarga, banyak jenisnya. Termasuk kita kemarin mempelajari pengolah kata ya. Di sini kita adalah Excel, berarti kita pilihnya adalah Excel. Jadi dari button start yaitu all program ini ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kalian cari yang namanya Microsoft Office. Ini keluarganya. Kalian cari anaknya yaitu adalah Excel. Karena materi kita Excel. Cara yang pertama itu.
Algebra Excel itu ada aplikasi Lotus ya. Ini hampir sama, kalian nanti bisa browsing juga sendiri di perangkat kalian internet. Itu untuk selain dari pengolah angka juga nanti kalian bisa mempelajari untuk di software lain mungkin untuk dikembangkan lagi. Jadi kalian lebih nanti sifatnya itu belajarnya tidak dari hanya saya atau guru yang lain juga, tapi kalian mencari referensi sumber data dari media yang lain, baik itu dari medianya cetak ataupun internet, namun yang bersumber pada kebenaran ya, atau kalian membaca referensi-referensi itu harus dipilah-pilah ya, membandingkan referensi satu dengan referensi yang lain seperti itu. Kemudian kalian nanti bisa berdiskusi dalam grup WA kalian ya untuk membahas materi kita pagi ini berupa pengolah angka yang sifatnya itu berhubungan dengan angka. Itu kalian nanti bisa komunikasikan ya. Kalian nanti juga saya suruh untuk mencari di Play Store untuk softwarenya, diinstal pada HP kalian ya. Setidaknya kalian nanti ada gambaran untuk pengoperasian dan penggunaannya. Kira-kira itu bagaimana? Apakah sama dengan penggunaan Excel di PC ya, ataupun dengan Android, itu apakah sama atau tidak? Kemudian carilah sedikit perbedaan ya antara misal penggunaan fungsi ya. Misal ternyata fungsi min max itu berbeda, misal itu mencari nilai rendah, nilai tinggi, dan kemudian penjumlahan antara sum dan tambah. Itu nanti kalian bisa mencari referensi karena fungsinya adalah sama untuk menjumlahkan, seperti itu. Sebagai pembuktian ya, saya ingin bertanya sedikit kepada nanti siapa perwakilan yang bisa menjawab pertanyaan dari saya ya, berhubungan dengan pengolah angka. Pertanyaan yang pertama ya, itu berhubungan dengan rumus formula ya. Mungkin sangat mudah sekali dari pengertian dari fungsi min. Coba kira-kira ada apa tidak yang mengetahui fungsi dari min untuk penggunaan rumus formula? Silakan. Fungsi min itu mencari nilai rendah, Pak. Oke, terima kasih. Fungsi min adalah untuk mencari nilai terendah. Yang kedua, fungsi max. Mencari nilai tertinggi. Wow, mantap Mbak Putri lagi. Oke, terima kasih. Terakhir, fungsi average untuk apa? Mencari nilai rata-rata, Pak. Mantap Mbak Nabila. Oke, sudah dijawab ya untuk pembuktiannya. Berarti kalian setidaknya sudah memperhatikan dari presentasi saya ya untuk penyampaian materinya seperti itu. Kemudian untuk penarikan kesimpulan ya. Saya ingin ketua kelas coba. Ketua kelas Mas Tegar. Suaranya mana Mas Tegar? Halo Pak. Yap, oke. Coba silakan deskripsikan sedikit ya mengenai pengolah angka Mas. Kira-kira itu seperti apa? Dan kira-kira Pengertian Pak. Iya, pengertian bisa, fungsi bisa, yang kamu tangkap sendiri tadi pada waktu saya mempresentasikan sebuah materi. Kira-kira apa penarikan kesimpulannya atau mungkin hasil dari materi ini? Basic perhitungan akuntansi dan pembuatan grafik. Oke. Kemudian nanti saya akan coba share untuk ke kalian ya, untuk refleksi. Ceritanya refleksi itu adalah sebuah latihan, oke? Latihan soal ya yang saya buat ya menggunakan form ya Microsoft Form. Ini nanti saya tambahkan ya untuk kalian namanya siapa, kelasnya berapa. Ini ada 5 soal isai. Oke, yang nanti kalian bisa mengerjakannya dan kemudian nanti ya otomatis kalau dikerjakan ada nilainya seperti itu. Nanti dilanjutkan untuk masuk di grup WhatsApp ya untuk mengenai
materi Excel untuk latihannya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk